Latar belakang. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang Perang Diponegoro meliputi beberapa hal, yaitu 1. Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. 2. Pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. 3. Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. 4. Pangeran Diponegoro tersingkir dan dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. 5. Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bernama Bandara Raden Mas Ottowiryo yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan Raja Mataram. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smith memutuskan untuk melakukan pelebaran jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Mutilan malah dipindah melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Dan pemasangan patok-patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan ini ternyata melintasi makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Selain itu, pemasangan ini dilakukan tanpa izin dan dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Akhir Perang Diponegoro. Akhir Perang Diponegoro. Jalannya peperangan. Perang akhirnya pecah ketika Smith pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton menganggap Pangeran Diponegoro mengabaikan tugas dan hubungannya dengan keraton, di mana ia adalah seorang wali raja. Kediamannya di Tegalrejo pun dibakar, tetapi ia berhasil melarikan diri. Pangeran Diponegoro mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Ali Basah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuasaan Belanda ketika musim penghujan tiba. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Texel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Ali Basah menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Akhir Perang Diponegoro. Akhir Perang Diponegoro yaitu ketika Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pimpinan kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pimpinan-pimpinan di Tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa
yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Tokoh-tokoh yang terlibat: 1. Pangeran Diponegoro. 2. Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Ketiga, ada Sentot Alibasa Prawidirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono keempat yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Dendles sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan. Keempat, ada Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Hendrik Simsaert. Hendrik Simsaert adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh gubernur jenderal untuk menangani wilayah tersebut. 2. Perlawanan di Bali. Jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat dan laut langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng, Karangasem, dan Klungkung melawan pasukan Belanda. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Bali I atau Perang Buleleng. Karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang semakin terdesak. Benteng dan ibu kota Singaraja dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kesumba Klungkung dirampas. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Bali mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Namun raja-raja tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan lain sehingga datang pasukan tambahan. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan pun Belanda datang mendarat. Pada tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap Benteng Jagaraga dimulai. Tentara Belanda dipimpin oleh J. van Swieten dan Letkol Sutherland. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan Buleleng yang dipimpin oleh Ketut Jelantik dan istrinya Jero Jempiring mampu mengembangkan pertahanan sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Pasukan Belanda terpaksa mundur. Pertempuran ini dikenal dengan Peperangan Bali II atau Peperangan Jagaraga. Belanda di Batavia tidak terima dengan kekalahan Belanda, sehingga pada awal April 1849 datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Pada tanggal 16 April, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan. Pertempuran ini dikenal dengan Peperangan Bali III. Runtuhnya Benteng Jagaraga menjadi petanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem, tetapi mereka tertangkap dan terbunuh. Perang Banjar. Perang Banjar merupakan perang untuk melawan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1859 hingga 1906. Perang ini termasuk dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nama lainnya adalah Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito. Karena letaknya Kesultanan Banjar, wilayah perang ini meliputi Kalimantan Selatan dan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Perang ini berakhir dengan kemenangan Belanda. Datangan Belanda di tanah Banjar. Pada abad ke-16, Belanda atas nama East United India Company sudah datang dan menjalani kontrak di Pulau Kalimantan. Pada tahun 1635, kontrak
pertama perdagangan lada ditandatangani bersama dengan Kesultanan Banjar. Waktu itu, lada merupakan produk mewah di Eropa, dan tentunya menjadi alasan utama Belanda berada di tempat ini. Beberapa dekade di kota Waring pada 1638. Pada abad ke-19, Herman Willem Daendels selaku gubernur Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin atas pertimbangan tidak ekonomis. Kemudian Inggris mengambil alih Kalimantan sebagai akibat dari Perang Napoleon pada tahun 1811. Namun, pada Desember 1816, kewenangan Kalimantan kembali dari Inggris ke Belanda. Belanda menandatangani kontrak baru dengan Sultan. Pada Januari 1817, bendera Sultan diganti dengan bendera Belanda. Perlahan, kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda. Di tahun-tahun berikutnya, timbul pemberontakan kecil, dan ada kontrak tidak adil yang ditandatangani. Sejarah Perang Banjar, Sultan Tahimidillah I menjadi 3 orang anak yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai Sultan, yaitu Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat. Muncullah Pangeran Atta yang merupakan saudara Sultan Tahimidillah I. Antagonis ini membunuh Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat atas bantuan Belanda. Belanda lalu mengangkat Pangeran Atta menjadi Sultan Tahimidillah II. Pangeran Amir yang selamat tentu tidak terima Sultan Tahimidillah II menjadi Sultan Banjar. Konflik pun meletus selama beberapa tahun. Namun dengan mudahnya Sultan Tahimidillah II dan Belanda mengalahkan Pangeran Amir. Pangeran Amir ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Tapi kemenangan atas Pangeran Amir ini tidaklah gratis. Sultan Tahimidillah II harus membayar daerah Kota Waringin, Bulungan, Pasir, dan Kutai kepada Belanda. Akhir Perang Banjar, Pangeran Tahimidillah diangkat oleh Sultan Banjar. Padahal rakyat Banjar ingin agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi Sultan karena dia adalah putra dari Sultan Adam. Tapi Belanda tetap memaksa agar Pangeran Tamjidillah tetap menjadi Sultan dan Pangeran Hidayatullah hanya sebagai mangku bumi. Setelah berhasil menguasai 2 tempat tersebut, muncullah pertempuran di berbagai tempat lain. Pertempuran Benteng Tabanio di Agustus 1859, Pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, Pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, Pertempuran Amawang pada Maret 1860. Tumenggung Surapati sukses merusak kapal Onrus di Sungai Barito. Pangeran Hidayatullah menolak tuntutan oleh Belanda agar menyerah. Hingga akhirnya Belanda menghapus Kesultanan Banjar di Juni 1860 dan memerintahkan seorang petinggi Belanda untuk memerintah Kesultanan Banjar. Dampak Perang Banjar. Setelah perang berakhir, Kesultanan Banjar runtuh. Akibat kemenangan Belanda, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan di bawah dari kerajaan tersebut sehingga tidak ada penerus kerajaan. Belanda menetapkan aturan-aturan baru bernama Residenti Zuider in Ooster-Afdelinghaven Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai oleh Belanda, yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran terjadi pada pengambilan sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara yang dilakukan langsung oleh pemerintahan Belanda. Terima kasih.